Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis fi ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita berkumpul setelah salat fajar 5 dari Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis 29 Desember 2022. Kita lanjutkan kajian di ilmu fiqh wal hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang Fadailis Siyam. Dan kitab yang ada pada kita ini hampir selesai, dan setelah selesai kitab ini masih ada kumpulan hadis-hadis sahih tentang permasalahan bab-bab siam yang lainnya. Maka dipersiapkan pula untuk mencetak kitab atau kalian menulis matan yang lebih banyak daripada itu, terserah. Yang jelas ilmu yang kami sampaikan bisa tertransfer dan terabsorption oleh antum semua. Maka pada kesempatan hari yang cerah ini kita masuk kepada pembahasan keutamaan dari puasa yang berhubungan dengan hari akhirah, dan dia adalah asyam junnatun minan nar, bahwa puasa itu junnatun minan nar, dia adalah tameng, perkara yang menjauhkan dari api neraka. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari hadis-hadis, dan sekarang yang tersisa kita masuk kepada hadis Jabir dan hadis Aisyah. Maka sebelum itu, siapa yang belum baca kemarin? Nasr belum baca? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, hadatsana Ziyad bin Ayyub, hadatsana Yazid bin Harun, akhbarana Walid bin Jamil an Qasim bin Abdurrahman an Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khanaqan kama bainas samai wal ardi. Jazakumullahu khair, Allah yuwaffiqukum. Qala muallif rahimahullahu taala fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam. Qala Tabrani rahimahullahu taala haddatsana Ahmad qala amba'ana Muhammad ibn Amr ibn Hibban al-Hamsi qala amba'ana Baqiyatu ibnul Walid an ibni Jurayjin an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar sab'ina kharifa. Maka hadis yang terakhir yang bermakna yang sama adalah dari hadis Jabir. Dan hadis Jabir ini barakallahu fikum dengan lafaz yang sama seperti yang sebelumnya. Bismillah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat wa Ibnu Jami' di Mu'jami Syuyukh. Maka keduanya bertumpu sanadnya kepada Baqiyah wa huwa Ibnul Walid an Ibni Jurayjin
an Abi Zubair an Jabir ibni Abdillah. Maka sanad ini jelas sanad yang dhaif, bal musalsal bil mudallisin, bahwa sanad ini berantai rawi mudallis. Mudallis yang pertama Baqiyah, yang mana dia Baqiyah Ibnul Walid ma'ruf bitadlis at-taswiyah, seburuk-buruknya tadlis. Baqiyah Ibnul Walid meriwayatkan dengan an. Di sini yang jadi masalah pertama. Dan Baqiyah Ibnul Walid saduq atau thiqah. An Ibnu Juraij, begitupun Ibnu Juraij imam muhaddits. Namun bermasalah di sini karena Ibnu Juraij Abdul Malik Ibni Abdul Aziz juga mudallis. Bahkan disebutkan tadlisnya shibhurih, bagaikan angin, sangat buruk. Dan disebutkan oleh Ad-Daruqutni asyaru tadlis, seburuk-buruknya tadlis. Maka ini penyakit yang kedua. Dan musalsal yang kedua. Musalsal yang ketiga an Abi Zubair. Maka Abu Zubair barakallahu fikum, dia bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Sering di saat kita memberikan tarjimah dari Imam Az-Zuhri yang bernama Muhammad ibnu Muslim, kita beri Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri. Kenapa ditambah Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri? Di sana di tabaqahnya Abu Zubair, yakni rawi ini yang namanya sama, Muhammad ibnu Muslim namun Ibnu Tadrus, bukan Ibnu Ubaidillah. Maka di sini tabaqahnya sama dengan Az-Zuhri. Dan Abu Zubair juga mudallis. Wa yarwi bi an Jabir. Maka di sini sanadnya dhaif, musalsal bil mudallisin. Baqiyah Ibnul Walid meriwayatkan an-anah, Ibnu Juraij meriwayatkan an-anah, dan yang ketiga Abu Zubair meriwayatkan dengan an-anah. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Namun meskipun sanad ini dhaif, maka bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih, dan karena banyak jalannya bisa naik kepada sahih li ghairih dari para sahabat yang lainnya yang sanadnya sahih atau hasan di pelajaran yang lalu. Bahkan yang paling puncak hadis muttafaqun alaih dengan lafaz yang sama dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka hadis ini sahih li ghairih, wallahu a'lamu. Maka inilah hadis yang terakhir dengan lafaz ini dari Jabir, dan ada padanya musalsal bil mudallisin, dan mereka ketiganya tidak melaksanakan tasrih. Maka hadis ini selesai, kita tinggal karena maknanya pun sama. Man shoma yauman fi sabilillah. Maka man di sini syartiyah, yauman nakirah fi siyaqi syart yufidul umum. Puasa wajib, puasa sunnah bersifat umum. Fi sabilillah takyid ikhlas, harus ikhlas untuk Allah. Apa balasannya? Jawabus syart. Tadi fi'lu syart, man shoma yauman fi sabilillah. Indal Arab idza waqafna fi man shoma yauman fi sabilillah laisa bijumlah al-mufidah. Begitupun di Indonesia, barang siapa yang puasa di jalan Allah kemudian diam, walam yadkur ba'dahu laisa bijumlah al-mufidah walau tawaffar asyurut. Apa di dalam al-Jurmiyah, al-kalam huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i walau kana murakkab. Huna man shoma yauman fi sabilillah, ada 6 tarkib. Walakin laisa bi
Al-jumlah al-mufidah laisa bil kalam. Kenapa? Karena lam yaktamil au lam yuhsinu sukutus sami'. Orang yang mendengar belum jelas, menyebabkan dia akan bertanya, "Taib apa? Apa setelahnya?" Seperti itu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, kemudian diam dan pergi. Orang ini ngomong apa tadi? Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, apa balasannya? Butuh jawabus syarat. Maka jawabus syarat jumlah yang setelahnya, jumlah fi'liyah, ba'adahullah, fi'il wa fa'il lafzul jalalah wa maf'ul bihi domir hu, ba'adahullah. Maka Allah akan menjauhkan dia minan nar sab'ina kharifa, 70 tahun. Maka inilah jawabus syarat. Harus disebutkan jawabus syarat, sehingga di saat kita menyebutkan jawabus syarat, iktamalat al-jumlah atau dinamakan al-jumlah al-mufidah. Maka di sini kalimat man shoma yauman fi sabilillah, jika kita berhenti, tidak termasuk al-kalam atau al-jumlah al-mufidah, meskipun dia tersusun dari man shoma yauman fi sabilillah, la yu'tabar kalaman wala jumlah al-mufidah. Maka hadis ini meskipun tadi kami sebutkan dhaif musalsal bil mudallisin, namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang terakhir di dalam keutamaan yang ke-16, bahwa berpuasa itu menjadikan tameng dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Juga beristidlal al-muallif dengan lafaz yang baru. Maknanya lafaz yang baru, bukan baru lafaz ini telah kita lewati pula, namun bukan permasalahan man shoma yauman fi sabilillah, bukan itu awalnya. Maka hadis An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Yazid al-Adami qala haddatsana Ma'an an Kharijah ibni Sulaiman an Yazid ibni Ruman an Urwata an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-siyamu junnah minan nar. Ini wajah pendalilan jelas. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha langsung kita masuk ke makna dan nanti kita bahas takhrijnya. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar. Orang yang berpuasa dengan puasanya itu junnah minan nar, menjadi tameng agar diselamatkan dengan tameng tersebut, seperti orang yang berperang di zaman doeloi. Kalau zaman sekarang bawa tameng percuma, tinggal di sniper di gedung yang tinggi, di sniper di atas pohon. Meskipun dengan tameng yang hanya tameng dari kayu atau dari besi, akan tembus dengan peluru AK-47 ataupun peluru M16 atau peluru M60 yang sebesar ini, maka akan tembus. Maka ini maknanya di zaman dulu, tameng orang yang berperang dari besi, yang mana dari kayu juga, yang mana dia akan menghindarkan dari sayatan pedang ataupun sniper dari bentuk panah dan tombak. Naam. Adapun di zaman now, kasih saja bazooka, hancur semua dengan tameng-tamengnya. Maka yang diinginkan dengan junnah di sini, tameng dari api neraka, ini poin pendalilan. Adapun lafaz yang setelahnya juga tambahan menjadi pendalilan ke arah itu. Faman asbaha shaiman fala yajhal yauma idin. Maka barang siapa yang di pagi harinya itu berpuasa, maknanya sahur, fala yajhal. Maka la di sini la nahiyah, bimakna larangan, yufidu tahrim di ilmu usul.
Karena yajhal fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Maka maknanya dan dilarang untuk yajhal, mencela dari segi akal. Maka barang siapa yang berpuasa tadi pagi, siapa yang puasa banyak? 2 orang. Jazakumullahu khair. Allah yuwaffiqukum zadakumullahu hirsan wa ta'ud. Ta'ud fi kullil khamis wa itsnain. Wa amma nahnu al'afu minkum. Makna ibadah tani. Hunak man yang tadir wa hunak ida nahnu aida shaim saya ja'alna maula. Aduh, udah nunggu 6 hari puasa lagi. Nunggu lagi sampai maghrib. Semua orang punya ibadah masing-masing. Alhamdulillah Allah menciptakan ibadah banyak. Para jomblower memang ibadahnya yang lebih baik puasa. Karena telah kita pelajari dari keutamaan berpuasa, yudha'ifus syabak. Maka mesin yang 1000 power horse yang kalian punya didinginkan dengan puasa. Adapun kita yang polygamers, polygames, yang poligami ditunggu untuk menyalakan mesin. Masa didinginkan dengan puasa mesinnya? Iya, begitu. Maka setiap muslim ada ibadah masing-masing. Tidak mencela kepada yang tidak berpuasa karena ada ibadah lain. Maka di sini maaf, kita membahas kitab siam, si ustadz nggak puasa. Gimana ini? Jarkoni, larkoni dan sebagainya, melanggar apa yang dia ajarkan. Allahul musta'an. Kita merasa kurang juga. Namun kalau kita puasa, ya mereka nasibnya menunggu. Kasihan juga. Kembali kepada hadis. Fala yajhal, maka dia tidak boleh, larangan di sini. Fala yajhal, tidak boleh mencela manusia dari segi akal. Dasar kamu otak